Siraman Rohani. Siraman Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanci halakul halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Jumpa kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi kita di rundingan Sironi Siraman Rohani kesempatan ini 24 Desember 2021. Ya bertepatan ngotaan Islam 1443 Hijriah. Selamat sebidang keadapan tentunya bekanceng go Pak Ustadz Teguhnya nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa nih yang nak kita sampaikan Pak di Jumat ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik kakak kancil mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa Allah di tanggal 19 bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga sama-sama dapat bersilaturahim walau melalui udara. Insyaallah tetap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dapat syafaat beliau di akhirat kelak. Ada yang akan cari mana saja berada, sesungguhnya amal-amal ibadah kita yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepengen diterima oleh Allah. Tidak akan mungkin kita punya kerja tapi kita tidak ingin diterima oleh uang yang tempat kita bekerja. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kepengen amal-amal kita, kerja-kerja kita, ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan jingok ada 5 tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibu, ada yang akan di mana saja berada, kalau kita kerja dengan orang lain, taruh kita menjadi yang namanya pembantu atau lebih keren sekarang asisten rumah tangga. Apapun yang kita kerjakan kalau memang itu serius dan apapun yang kita pinta dengan majikan kita pasti diinjuknya. Contohnya misalnya kita nyapu dikinai oleh yang namanya tuan tu nyapu terus, tahu-tahu kita minta beli ke sapu karena sapu tu lah rusak. Tanpa babi bu lagi langsung dibelikannya sapu karena majikan itu tahu bahwa kita memang nyapu. Begitu juga dengan kita nyuci, misalnya ada deterjen kita misalnya habis, maka pada saat kita minta sama yang namanya majikan itu pasti akan yang namanya dikabulkan oleh majikan itu karena majikan itu tahu kita kerja. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beramal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dilandasi untuk benar-benar untuk menjalankan perintah Allah, maka yang pertama ditandai dengan kalimat tadi, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat bagaimana 3 orang pemuda yang masuk ke dalam sebuah goa. Kemudian goa itu tertutup dengan batu besar. Usaha sudah mereka lakukan dan tidak bisa bergeser batu itu. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan membicarakan atau dengan berwasilah terhadap amal yang mereka lakukan. Mereka berkata kepada Allah, satu orang berkata, "Ya Allah, aku ini punya wong tua yang sudah kepelihara, ya Allah. Kalau itu menjadi amal baikku, amal solehku yang kau terima, maka geserkan batu ini." Maka dikabulkan oleh Allah bergeser batu itu. Ada seorang lagi mengatakan, "Aku punya pembantu, ya Allah. Pembantu itu begitu nak ku gaji, balik dia berlari. Tahu-tahu gajinya itu ku beli ke kambing, kambing itu jadi banyak. Begitu dia datang, kambing itu kunjuk ke galau sama dia. Kalau itu jadi amal solehku, ya Allah, maka geserkan pintu ini." Nah, itu merupakan suatu bukti bergeserlah pintu itu. Bukti bahwa kalau seandainya kita beramal, benar-benar bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah balas dengan doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, banyak manusia yang mencintai dan menghargai orang tersebut. Kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka jangankan yang namanya Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia itu mencintai dan menghargai dia.
Dalam hadis qudsi dikatakan sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, saksikanlah dia ini seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu semua kalian, kata Allah melalui malaikat Jibril, untuk mencintai orang ini. Jadi itu keistimewaan yang Allah berikan. Berarti tanda amalnya diterima oleh Allah. Dia banyak dicintai manusia, ya, termasuk kita lah. Kalau kita seandainya bekerja dengan rutuan, bekerja dengan pamrih, tidak bekerja kalau tidak ada yang dikasihkan orang dengan kita, maka orang akan benci dengan kita. Bahkan kita dicap oleh orang, tidak usahlah nyuruh budak itu, ngati upahnya dia tidak galak, tidak usahlah ngajung jema itu, ngapa? Au berhitungan nian begawi. Nah lagi kita sesama manusia lagi luya. Nah ini dah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, kalau kita bekerja dengan ikhlas karena Allah, Allah akan menyayangi kita, dan Allah perintahkan penduduk langit dan bumi untuk menyayangi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ada kemudahan yang Allah kasihkan. Jadi dia akan mendapat hidayah oleh Allah, selalu mendapat petunjuk dari Allah untuk melakukan amal-amal ibadah untuk yang selanjutnya, dan tidak ada kesulitan bagi dia untuk beribadah itu. Karena apa? Karena dari pertamanya dia sudah lakukan dengan keikhlasan. Sama dengan yang tadi, kembali kepada sistem rumah tangga tadi. Manakala dari pangkal dia sudah ikhlas bekerja di rumah majikannya, maka dia akan mengajarkan pekerjaan itu selanjutnya berestafet. Dia akan terus mendapatkan support dari majikannya untuk bekerja dan bekerja. Tentu saja tidak hanya bekerja, tapi akan diberikan upah oleh majikan tersebut. Begitupun Allah. Allah akan memberikan yang namanya pahala bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah pada orang tersebut untuk melakukan amal-amal soleh selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada berkelanjutan, terus-menerus, kontinuitas dalam beramal, karena dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Dia ada kelanjutan. Allah berikan kemudahan untuk dia beramal-amal selanjutnya. Dia tidak putus beramal satu, tapi beramal yang lain, dan Allah berikan kemudahan itu karena dia memang melaksanakan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik kakak kancil di mana saja berada, inilah sebenarnya makna daripada keikhlasan itu. Jadi bukan berarti kita ikhlas ibadah itu tidak diupah oleh Allah, tidak. Justru kita ikhlas itulah ada upahnya. Sama dengan kita kerja dengan manusia tadi. Jangan dikira kita kerja disuruh nyuci mobil, kemudian kita cuci motor, waktu kita nyuci motor tidak dihargai oleh majikan, tidak. Pasti dihargainya. Nah tadi kan cuman kusuruh nyuci mobil, ya Pak, ku jingok motor kamu juga kotor. Wah bagus kalau cak itu, pasti dikasihnya uang kan. Padahal tidak ada yang nyuruh dia nyuci motor, tapi karena dia memang kepengen mencuci motor itu, akhirnya dia dapat duit dari majikannya. Begitupun kita sama Allah. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak minta alam sama Allah. Justru ikhlas itu kita minta dihargai oleh Allah. Kita minta supaya dilihat oleh Allah. Kita minta supaya mendapatkan berkah dari Allah. Itu pengertian ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu memang dari dasar hatinya untuk beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Dan balasan Allah di 4 tadi, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah, dicintai penduduk langit dan bumi, dicintai oleh Allah, diberikan kemudahan, taufik, hidayah oleh Allah hatinya untuk terus melaksanakan ibadah dan bekerja karena Allah. Kemudian dia akan melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya dengan adanya kemudahan-kemudahan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, adik kakak kancil di mana saja berada, inilah yang Allah akan kasihkan dengan kita lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tentunya itulah siraman rohani singkat yang disampaikan oleh Pak Ustadz Teguh di Sironi Siraman Rohani. Siraman rohani.